Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semuanya senantiasa sehat ya. Amin. Berjumpa kembali dengan Cahyo Channel. Saat ini kita akan mendengarkan khutbah Jumat di Masjid Al-Musyawarah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. At-Tabiq Lutfi MA, dan selamat mendengarkan. نحمد الله عز وجل ونستعينه على أمور ديننا ودنيانا نستغفره جل وعلا من الذنوب والخطايا نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا وأخلاقنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وأمته إلى يوم الدين فأوصيكم عباد الله بتقوى الله جل وعلا وطاعته لعلكم تفلحون كما قال تبارك وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Al-Musyawarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan tetap mengagungkan Allah, mensyukuri semua karunia-Nya, khatib mengajak jamaah sekalian untuk terus-menerus meningkatkan iman dan takwa melalui berbagai jenis ibadah, amal saleh serta kebaikan-kebaikan kita. Insya Allah, Allah berkenan menerima semuanya dari kita. Allah pula membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya, keluarga besar kita, sanak famili kita, rekan dan sahabat kita, serta anak keturunan kita, insya Allah adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu berusaha untuk mengikuti dan mengamalkan semua tuntunan Nabi, hingga kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai umatnya yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min ni'amillahi tabaraka wa taala al-uzma nikmatul waqti. Di antara nikmat yang teragung yang Allah anugerahkan untuk kita semua adalah nikmat yang bernama waktu. Syaratnya, kata Imam Nawawi, manakala waktu itu digunakan untuk beribadah, beramal saleh, menjalankan kebaikan-kebaikan. Karenanya Allah banyak bersumpah dengan waktu yang merupakan nikmatnya yang tiada terhingga di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada wal fajri, demi waktu fajar, di mana 2 rakaat sebelum fajar dinilai lebih baik dari dunia dan seisinya. Itulah keutamaan waktu fajar. Allah juga bersumpah wal asri, demi waktu asar, di mana waktu ini Allah perintahkan untuk dijaga betul-betul oleh hamba-hamba Allah dalam rangka menunaikan ibadah agung, salat yang bernama salat al-wusta, salat pertengahan.
hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Mereka yang menjaga sholat-sholat yang disebut sebagai sholat wusta, di antaranya sholat asar, layak mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pula bersumpah dengan waktu duha, di mana sholat 2 rakaat di waktu duha akan memudahkan seluruh aktivitasnya dalam rangka mencari karunia Allah. Manakala rezekinya jauh, Allah dekatkan; manakala rezekinya sedikit, Allah tambahkan. Itulah makna dari waktu duha. Karenanya ada tuntunan sholat sunnah ad-duha yang kita jalankan di awal waktu siang, di antara waktu yang sangat khusus yang disebut oleh Nabi sebagai waktu-waktu utama, di mana semua amal ibadah, semua kesolehan kita dilipat gandakan oleh Allah. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita sedang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamil ashr. Sungguh tidak ada amal apapun, kesolehan dan ibadah yang dijalankan oleh seseorang yang nilainya lebih dicintai oleh Allah, nilainya lebih utama dan lebih baik dalam pandangan para ulama hadis. Kalau Nabi menyebutkan lebih utama, lebih baik, lebih dicintai oleh Allah, maka nilai itu adalah nilai yang tertinggi, karena tidak ada yang lebih tinggi yang kita harapkan dari Allah melainkan cintanya, melainkan keutamaannya, melainkan pahalanya yang berlipat ganda. 10 hari pertama itulah siapapun yang beramal soleh, apapun yang dijalankan dari kesolehannya akan dinilai lebih utama, lebih dicintai, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa waktu adalah merupakan anugerah nikmat Allah yang tiada terhingga. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khusus tentang 10 hari pertama Dzulhijjah ada 3 ayat yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita memanfaatkan hari-hari pertama 10 Dzulhijjah ini dengan meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Yang pertama, Allah bersumpah di surat Al-Fajr ayat yang kedua, walayalin ashar, demi malam yang 10. Pendapat mayoritas ulama tafsir yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas adalah 10 malam itu adalah 10 malam pertama Dzulhijjah. Seluruhnya akan dinilai pahala berlipat ganda karena Allah bersumpah. Tidak mungkin Allah bersumpah kecuali dengan waktu-waktu yang utama. Tidak mungkin Allah bersumpah melainkan dengan ciptaan-ciptaannya yang agung. Allah bersumpah dengan langit karena itu ciptaan yang agung. Allah pula bersumpah dengan 10 malam pertama Dzulhijjah karena 10 malam itu nilainya adalah amat sangat agung di sisi Allah. Maka siapapun, kata para ulama tafsir, yang memanfaatkan malam-malam 10 pertama Dzulhijjah untuk beribadah, beramal soleh, maka nilainya amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Baqarah ayat 197 Allah Subhanahu wa ta'ala menutup bulan-bulan haji dengan 10 hari pertama Dzulhijjah, di mana jemaah haji sedang menyempurnakan manasiknya. Bahkan itulah dikatakan puncak ibadah haji siapapun yang berada di tanah suci. Al-hajju ashhurun ma'lumat, sungguh untuk kesempurnaan ibadah haji Allah tetapkan waktu-waktu yang utama. Di antara yang dimaksud 10 hari pertama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena siapapun di 10 hari pertama itu mereka sedang berada di tanah suci, mereka sedang berdoa, bermunajat, mereka sedang banyak beribadah dan beramal soleh. Karena mereka yang di tanah suci pun memanfaatkan untuk ibadah dan manasiknya, maka mereka yang di luar tanah suci, kita yang berada di tanah air, dikehendaki oleh Allah agar juga memanfaatkan hari-hari pertama Dzulhijjah sebagaimana mereka yang ada di tanah suci. Karenanya Imam Al-Ghazali mengatakan semua ibadahnya jemaah haji yang di tanah suci bisa sama nilainya dengan mereka yang di tanah air, manakala sungguh-sungguh kita yang di tanah air pula memanjatkan doa, bermunajat, beribadah, beramal soleh, bertobat, beristighfar, berinfak, bersedekah, maka nilainya meskipun kita berada di tanah air akan disamakan oleh Allah dengan mereka yang
berada di tanah suci? Alasannya adalah al-hajju asyhurun ma'lumat, karena memang Allah tetapkan haji itu waktunya yang paling utama adalah manakala berada di waktu 10 hari pertama Dzulhijjah, sehingga siapapun yang memanfaatkan waktu untuk ibadah maka nilainya amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-A'raf 142, Allah berkisah tentang Nabiullah Musa alaihi salam. Saat itu Allah berjanji untuk memberikan kepadanya Taurat, kitab Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji selama 40 malam. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Allah Subhanahu wa taala menambah dari 30 malam yang dijanjikan untuk Nabi Musa bermunajat, bertemu dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalama Allah Musa taklima. Allah sempurnakannya dengan bulan Dzulhijjah, berarti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah Allah jadikan waktu yang utama saat itu untuk Nabiullah Musa alaihissalam untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir memahami kalau itu Allah alokasikan untuk Nabi Musa berinteraksi dengan Taurat, maka kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga ada puasa di mana umatnya Nabi Musa berpuasa, kita pula dikehendaki oleh Allah untuk memanfaatkan waktu yang utama itu dengan ta'amul bil Quran, berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran agar nilainya sama dengan nilai di mana Nabi Musa alaihissalam dianugerahi oleh Allah kitab Taurat. Kita pula akan semakin dimuliakan oleh Allah dengan bacaan Al-Quran kita, dengan berwakaf Al-Quran kita, dengan memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran, dengan membantu para penghafal Al-Quran agar nilai itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan untuk kita semuanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala pula memilih 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, secara analoginya bahwa itulah keutamaan dahulu kepada Nabi Musa, dan tentu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Allah berikan keutamaan manakala kita memanfaatkan itu dengan memperbanyak ibadah, khususnya ta'amul bil Quran. Kita memperbanyak bacaan Quran kita memperbanyak untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, kita memperbanyak pula untuk menjadikan ayat-ayat Al-Quran adalah zikir kita, adalah doa-doa kita. Padahal kata Imam Nawawi, doa yang terbaik adalah doa yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Alasannya karena doa itu doanya para nabi, doanya orang-orang soleh dan solehah, doanya orang-orang yang terkabul dan mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadid dzikra. Karenanya inti dari ibadah 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak zikrullah, memperbanyak munajat, memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid, seperti dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru fihinna min at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid. Jangan lupa perbanyak 10 hari pertama itu sebagai keagungan waktu-waktunya, keagungan kita semuanya untuk banyak bertakbir mengagungkan Allah, bertahmid memuji Allah, serta bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi juga bersabda, tidak ada yang lebih tinggi nilainya, tidak ada yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah pada ringan di lisan adalah ungkapan tasbih kita, tahmid kita kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itulah keagungan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Manakala kita tutup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana itu isyarat dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail, untuk kita tutup dengan kita menunaikan ibadah kurban, maka sempurnalah kita memanfaatkan 10 hari pertama Dzulhijjah itu dengan sebaik-baiknya. Tuntunan dari Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang soleh sebelum kita, mereka betul-betul menjadikan 10 hari pertama Dzulhijjah adalah 10 kebaikan, 10 ketaatan dan kesolehan. Puncaknya bagi mereka yang mampu menunaikan haji, bermunajat di tanah suci. Kita yang berada di tanah air, kita maksimalkan itu dengan ibadah dan amal soleh, dan kita tutup dengan ibadah kurban yang nilainya
semua yang ada pada hewan itu menjadi catatan pahala sekaligus ampunan atas dosa-dosa manusia. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini semakin menjadikan kita hamba-hamba Allah yang memanfaatkan waktu yang mulia, waktu yang utama untuk beribadah dan beramal soleh dengan balasan yang berlipat ganda di sisi Allah di dunia, dengan kesehatan, dengan rezeki yang berlimpah dan barokah. Di yaumil qiyamah pula kita mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.